Ada apa, kakak? RH sangat menyadari kelainan Lu Yun dan bertanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Yun memberitahu RH apa yang baru saja dia lihat dalam ingatan orang kuat itu. Apa, ada hal seperti itu? RH juga merasa luar biasa, apakah karena orang ini mabuk dan salah melihatnya? Baru saja, Lu Yun melihat pria kekar dengan janggut tebal ini menemani putra kedua keluarga Han ke perjamuan untuk merekrut pembudidaya abadi dari pasukan asing kecil milik Istana Surgawi juga menghilang secara misterius. Lalu apakah ada berita tentang hilangnya Istana Kristal Es dalam ingatan orang kuat ini? RH bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah keraguan lain yang tidak dapat saya pahami. Orang kuat ini hanya memiliki sedikit hal tentang Istana Kristal Es dalam ingatannya. Saudaraku, maksudmu ingatan pria kekar berjanggut tebal ini telah dirusak? Mungkin, kalau tidak, sebagai orang lokal, orang kuat ini tidak akan memiliki kesan seperti Istana Kristal Es. Dan ada hal lain yang membuat Lu Yun sangat prihatin. Ketika putra kedua dari keluarga Han mendengar kultivator abadi dari Nanyu berbicara tentang Istana Surgawi, ekspresinya berubah dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Perilaku abnormal ini selalu membuat Lu Yun merasa bahwa putra kedua dari keluarga Han sepertinya mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Saudaraku, tampaknya hilangnya senjata pembatas secara misterius bukan disebabkan oleh Nantong. Dan itu tidak sesederhana kelihatannya. RH berkata dengan suara yang dalam. Hilangnya Istana Surgawi yang diungkapkan oleh penggarap abadi Tanah Nanyu sama saja dengan membunuh kemungkinan bahwa semuanya adalah kesalahan Nantong. Dari negeri Beihan hingga negeri Nanyu, tidak hanya harus melintasi celah dua lempeng tektonik, tapi juga harus melewati Pulau Zhongshu. Bahkan jika Anda melakukan perjalanan luar angkasa, dibutuhkan waktu hampir seminggu untuk sampai. Tapi Lu Yunlong hanya koma selama 5 hari. 5 hari ini tidak cukup bagi Nantong untuk mencapai negeri Nanyu. Mengeluarkan Nantong dari persamaan, semuanya menjadi semakin membingungkan. Ini seperti mencoba membereskan kekacauan dan tidak ada cara untuk memulainya. Hal ini membuat Lu Yun sedikit kesal, karena jika dia tidak dapat mengetahui siapa yang memindahkan senjata pembatas ini, dia tidak akan bisa menyelamatkan Ping Lu, yang masih dipenjara di Pagoda Prajna. Lu Yun terus berkata pada dirinya sendiri, tenang. Kamu harus tenang. Karena saat ini Anda harus lebih tenang. Rentetan emosi negatif seperti panik, mudah tersinggung, marah, dan lain-lain hanya akan berdampak negatif pada semuanya. Mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, sebuah nama perlahan muncul di benak Lu Yun dan tidak dapat diabaikan, putra kedua dari keluarga Han. Setelah mengambil keputusan, Lu Yun berhenti tinggal dan langsung keluar dari gang. Sinar matahari redup menyinari Lu Yun. Lu Yun menggosok janggutnya, secara acak mengambil buah pir beku di meja penjual, dan pergi sambil menggigitnya. Penjual itu sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Alih-alih mempedulikan permintaan uang Lu Yun, dia dengan antusias menyerahkan 10 batu spiritual. Tuan Biao, ini adalah biaya perlindungan hari ini. Jelas sekali bahwa Lu Yun telah mengganti pakaiannya lagi, berubah menjadi pria kekar dengan janggut tebal tadi. Lu Yun tidak meraih batu roh di tangan penjual, tapi menggigit buah pir beku itu dan berkata, Sajia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan membebaskan biaya perlindunganmu. Pir beku ini enak, Sajia akan melakukannya ambil yang lain. Penjual itu begitu bersemangat hingga dia hampir memeluk kepala telanjang Lu Yun dan menciumnya 2 kali. Namun saat penjual bereaksi, Lu Yun sudah menghilang ke tengah kerumunan dan menghilang. Tanpa membuang waktu dan berkeliaran di jalan, Lu Yun langsung menuju Han Mansion. Namun sebelum dia mencapai jalan di mana Han Mansion berada, Lu Yun menjadi sasaran sekelompok gangster tak dikenal. Hal ini membuat Lu Yun sangat menderita. Sebagai pemimpin lokal, bagaimana mungkin ada orang yang berani memperhatikannya? Apa yang Lu Yun tidak ketahui adalah bahwa setelah kematian Beidi, tidak hanya 3 keluarga besar yang bersaing untuk mendapatkan dominasi baru Kekaisaran Beihan, tetapi ada juga beberapa geng di ibu kota Kekaisaran yang ingin memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memulihkan kekuatan mereka, pisahkan wilayahnya. Lagi pula, kuenya terlalu besar. Jika Anda makan lebih banyak, beberapa orang tentu ingin makan lebih sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali. Dulu, pria kekar berjanggut tebal ini hampir memonopoli hampir 40% keuntungan dan dividen geng-geng di ibu kota Kekaisaran dengan mengandalkan hubungannya dengan putra kedua keluarga Han. Siapa yang tidak iri? Geng lain memungut biaya perlindungan dari pedagang, tetapi pria kekar berjanggut tebal ini memungut biaya perlindungan dari geng di wilayah hukumnya. Karena hubungan antara pria kuat ini dan putra kedua keluarga Han, anggota geng lainnya hanya bisa menelan amarah mereka. Tapi sekarang berbeda. Untuk bersaing memperebutkan dominasi Kekaisaran Han Utara, 3 keluarga besar mulai dengan panik merekrut 3 geng yang tidak ada apa-apanya. Hal ini mengakibatkan keunggulan sebelumnya dari pria kekar berjanggut tebal menghilang, dan semua kekuatan geng kembali ke garis awal yang sama. Lagi pula, sebuah geng kini memiliki latar belakang dari 3 keluarga besar. Saat ini, banyak geng yang diperas oleh pria kekar berkumpul untuk tujuan yang sama, untuk membunuh pria kekar. Tuan Biao, kebetulan sekali, kita benar-benar bertemu di sini. Seorang pria berpenampilan seram menghalangi jalan Lu Yun. Lu Yun, yang tidak tahu, mengira dia ada di sini untuk menjilat pria kekar dengan janggut kasar. Dia memarahimu ketika dia membuka mulutnya, keluar dari sini. Jika keluarga Sa ada di sini, aku tidak akan punya waktu untuk berbicara denganmu.
Namun ketika pria feminin mendengar ini, bukannya menyingkir, dia malah tertawa. Tuan Biao, ini masih seperti masa lalu. Aku memanggilmu Tuan Biao untuk memberimu wajah, tapi jika aku tidak memberimu wajah, kamu hanyalah seorang ayah. Jujur saja, ikutlah denganku, dan rasa sakit fisikmu akan berkurang. Saat itulah Lu Yun menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi situasi di depannya sepertinya tidak menguntungkan baginya. Saya melihat jalanan yang dulunya dilalui pejalan kaki kini kosong, dan para pedagang di kedua sisi jalan semuanya tutup. Selusin kultivator yang tidak baik perlahan berjalan menuju Lu Yun dengan cara mengepung. Anda lihat, ini sudah dipersiapkan. Pada saat ini, RH, yang telah melahap pria kekar berjanggut tebal, juga memperoleh semua ingatannya. Dia perlahan membuka mulutnya dan menceritakan asal-usul selusin orang tersebut. Ayo pergi, Tuan Biao. Pria feminin itu berkata dengan senyuman di bibirnya, apakah kamu paling suka minum? Kebetulan saya punya 2 botol anggur berkualitas. Sekarang kita sedang membicarakan hal ini, beraninya keluarga Sa menolak. Pimpin jalan. Ketika Lu Yun mendengar perkataan RH, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah putra kedua dari keluarga Han untuk sementara waktu. Jika ingatan pria kekar berjanggut tebal yang awalnya memiliki keluarga Han sebagai pendukungnya telah dihapus secara artifisial, lalu apakah para pemimpin geng yang awalnya tidak memiliki kesamaan ini memiliki informasi tentang Istana Kristal Es? Dengan sikap ini, Lu Yun memutuskan untuk pergi keluar bersama orang-orang ini dan mencobanya. Paling-paling, itu akan menyia-nyiakan pekerjaan sepanjang pagi. Biaya kali ini masih dalam toleransi Lu Yun. Bukankah ini tempat untuk minum? Lu Yun melihat ke halaman dengan pintu terbuka di depannya. Ada jejak kaki berdarah di seluruh halaman, dan samar-samar Anda masih bisa mendengar ratapan dari dalam rumah. Hentikan omong kosong Tamar, biarkan pekerja dan manajemen masuk. Pemimpin geng, yang mengikuti Lu Yun untuk mencegahnya melarikan diri, langsung menendang pantat Lu Yun. Tapi tubuh Lu Yun tidak bergerak maju sama sekali, tapi pemimpin kecil itu terlempar beberapa meter karena kekuatan serangan balik. Lu Yun menepuk pantatnya dengan acuh tak acuh, dasar bodoh. Kamu berani memanfaatkan Sajia di siang hari bolong. Ini hanya pelajaran. Lain kali Sajia akan mematahkan ketiga kakimu. Pria jahat di samping, yang yakin akan menang, juga bergumam di dalam hatinya saat ini, tingkat kultivasi semua orang berada di negeri dongeng emas semu, dan masih ada celah dalam kekuatan, tetapi seharusnya tidak begitu besar. Meski tempat ini agak kumuh, kamu masih bisa memenuhi kebutuhan jika minum. Lu Yun melihat sekeliling halaman, lalu menatap pria murung itu dan berkata, mengapa kamu berdiri di sana? Bukankah ada anggur yang enak untuk dicicipi Sajia? Cepat ambil. Setelah dimarahi, pria itu kembali sadar, ya, saya akan segera mengambilnya. Tuan Biao, mohon tunggu di sini sebentar. 2 lauk lagi untuk ditemani anggur. Kalau tidak, betapapun enaknya anggur itu akan membosankan. Lu Yun meninggalkan sepatah kata pun dan berjalan ke halaman. Saudaraku, sepertinya orang ini akan menelepon seseorang. Suara RH terdengar di jiwa. Lu Yun mengalihkan pandangannya dari pria jahat dan pemimpin pasukan kecil yang pergi dengan tergesa-gesa. Semakin banyak, semakin baik. Kami khawatir tidak memiliki cukup tenaga kerja. Lu Yun memanfaatkan momen ini dan tidak melakukan apapun, jadi dia melihat ke ruangan tempat teriakan itu berasal. Meskipun ada 2 penjaga di luar pintu, melihat bahwa itu adalah Tuan Biao, mereka tidak berani melepaskan apapun. Mencicit, Lu Yun membuka pintu, dan bau amis yang menyengat menerpa wajahnya. Bau itu tidak bisa tidak mengiritasi hidungnya, tetapi juga melukai matanya. Apa yang ditahan di sini? Lu Yun menendang seorang penjaga. Milikku, budakku. Tuan Biao, budakku. Tepat ketika Lu Yun bertanya-tanya apakah dia bersungguh-sungguh, bayangan hitam turun dari atap. Lu Yun diam-diam berteriak, ini tidak baik. Baru saja mendengar rantainya bergetar, sosok hitam itu menabrak darah 2 langkah dari Lu Yun. Kesan pertama yang diberikan bayangan hitam ini pada Lu Yun lebih menakutkan daripada manusia Gu yang dilihatnya di reruntuhan kuno. Seluruh tubuhnya dipenuhi abses, taringnya yang bergerigi dibiarkan menembus bibir, dan benang merah perak di rongga mata yang cekung bersinar dengan cahaya aneh. Tungkai depan, yang lebih tebal dari paha, tertutup rapat dengan garis-garis hitam, seperti meridian dan pembuluh darah. Apakah Jinima adalah budak tambang? Apakah ini air limbah pertambangan atau nuklir? Lu Yun segera menarik seorang penjaga dan bertanya, apakah kamu mencoba membodohi Sajia? Apakah kamu budak tambang? Saat dia berbicara, dia hendak melemparkan penjaga itu ke dalam rumah. Tuan Biao, ini benar-benar budakku. Benar-benar budakku. Penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka menjadi seperti ini setelah terinfeksi oleh unsur tertentu dalam mineral. Tuan Biao, situasi yang mengancam nyawa. Tuan Biao. Apa lagi yang kamu tahu? Ceritakan semuanya pada keluarga Sa. Tidak lagi, Tuan Biao, tidak lagi, kata penjaga itu sambil menggelengkan kepalanya. Lu Yun berbalik 180 derajat dan langsung mengusir penjaga itu, memukulnya dengan keras di halaman. Keluar, menahan rasa sakit, penjaga itu berdiri dan terhuyung pergi. Rupanya, rencana awal dari pemimpin kelompok pasukan kecil itu adalah menggunakan budak tambang ini untuk menghadapinya.
Tapi sebelum rencananya dimulai, dia dikejutkan oleh ketangguhan Lu Yun. Melihat situasinya tidak berjalan baik, beberapa pemimpin pasukan kecil juga memutuskan untuk melarikan diri, tetapi Lu Yun menutup pintu halaman dan menghalangi mereka di halaman. Tuan Biao, kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang pemimpin geng yang kuat berkata dengan berani. Apa yang kamu lakukan? Apapun yang ditanyakan keluarga Sa nanti, apa yang akan kamu jawab? Jika kamu berani menyembunyikan apapun, seluruh keluarga Sa akan dibantai olehmu. Mata Lu Yun bersinar merah. Orang-orang ketakutan yang hadir gemetar, dan ketakutan akan dominasi di masa lalu datang lagi seperti mimpi buruk. Dan pria jahat itu, yang mengatakan dia akan mengambil anggur, berlari ke gerbang sebuah halaman besar. Di plakat itu tertulis dua kata, Yang Mansion. Boom, boom, boom. Mengetuk pintu dua kali. Suara penjaga pintu terdengar dari dalam rumah, siapa itu? Ini aku, Liu Lang. Pria jahat itu berbisik. Pintu perlahan terbuka dan pria itu dipersilakan masuk. Penjaga gerbang bahkan menjulurkan kepalanya dan melihat sekilas, takut Liu Lang akan diikuti. Pada saat ini, geng harimau milik Tuan Biao juga berubah menjadi berantakan. Apakah kamu benar-benar melihat Tuan Biao mengikuti Liu Lang? Tidak ada tembok kedap udara di dunia ini, apalagi ketika Lu Yun dibawa pergi, meskipun tidak ada seorang pun di jalan, hal itu tidak menghalangi orang untuk datang dan pergi di jalan sebelah. Kebetulan seorang anggota geng macan menyaksikan seluruh proses penangkapan Lu Yun di jalan sebelah, dan bergegas kembali untuk melaporkan berita tersebut tanpa henti. Semua saudara dari geng harimau, dengarkan perintahnya. Pergi dan kelilingi wilayah Liu Lang untukku. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang Wuyang yang bergegas keluar dari lobi dengan agresif, tampak seperti perkelahian jalanan antara anak muda dan anak laki-laki berbahaya. Orang kedua di geng harimau melirik token yang diukir dengan karakter Korea di tangannya, dan matanya perlahan menjadi tegas. Sebagai wadah pemikir geng macan, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Tanpa pendukung, bahkan jika Liu Lang diberi 100 keberanian, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Hu Biao. Saat ini, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang mengetahui bahwa Liu Lang adalah putra tertua keluarga Yang. Untuk menghadapi keluarga Yang, geng harimau saja pasti tidak akan cukup. Bagaimanapun, lawannya adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Jika ingin bersaing dengan keluarga Yang, keluarga Han yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar harus maju. Hu Biao dari klan Macan, Liu Lang dari klan Qi, keluarga Han, keluarga Yang, bagaimana acara semarak ini bisa terjadi tanpa keluarga Miaoku? Manfaatkan saja kesempatan ini untuk menghancurkan semua ambisi di hati 2 keluarga lainnya. Seorang pria berpenampilan jahat tertawa dan berkata, lewati perintahku, bawalah senjata rahasia kita dan berikan sedikit kejutan pada 2 keluarga lainnya. Biarkan mereka memahami posisi mereka. Lu Yun bahkan mungkin tidak memimpikannya, tetapi hanya karena ide dadakannya, dia benar-benar merusak keseimbangan antara 3 keluarga besar. Artinya, apakah kamu diam-diam berurusan dengan budak tambang ini untuk keluarga Yang? Lu Yun belajar banyak informasi dari para pemimpin pasukan lokal ini. Terutama tentang budak tambang yang bermutasi ini, karena begitu Beidi meninggal, tidak ada lagi yang bisa ditahan. Hampir keesokan harinya, ketiga keluarga besar tersebut menghabiskan banyak uang untuk merekrut sekelompok penambang untuk menambang urat mineral di sekitarnya. Namun semua petani yang pergi ke tambang malam itu, tanpa kecuali, wajahnya memerah dan terdapat abses di sekujur tubuhnya. 1 jam kemudian, itu benar-benar berubah menjadi apa yang baru saja dilihat Lu Yun. Ini sangat ofensif, sangat cepat, dan sangat menular. Baik Anda digigit atau terkena racun yang keluar darinya, semuanya akan bermutasi. Untungnya, tingkat budidaya kelompok pembudidaya abadi ini tidak tinggi, dan mereka dengan cepat ditekan oleh 3 keluarga besar, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dan agar tidak mempengaruhi investasi mereka, ketiga keluarga besar tersebut menutup-nutupi masalah tersebut secara diam-diam, dan kemudian mengirimkan geng seperti mereka untuk menangani masalah tersebut. Tidak hanya itu, Lu Yun juga mengetahui dari para pemimpin tersebut bahwa ketika Beidi berada di sana, meskipun penduduk setempat tidak dilarang menambang biji, mereka secara tegas dilarang menambang dalam jumlah besar. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dieksekusi. Belum pernah ada situasi seperti ini. Sekarang sepertinya perintah tidak beralasan yang dikeluarkan oleh Beidi itu sepertinya tidak berguna, tapi nyatanya itu agak tidak berguna. Jelas Beidi mengetahui hal ini. Pilihan Beidi bukanlah untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mengekang masalah tersebut. Tapi yang membuat Lu Yun aneh adalah Hu Biao, sebagai antek keluarga Han, tidak punya alasan untuk tidak terkena pekerjaan kotor berurusan dengan budak-budakku. Namun dalam ingatannya, RH tidak dapat menemukan informasi apapun tentang budak pertambangan. Hal ini semakin menegaskan dugaan Lu Yun sebelumnya bahwa ingatan Hu Biao telah dihapus. Adapun siapa orangnya, jawabannya sudah jelas, putra kedua dari keluarga Han. Ketika Lu Yun bertanya tentang hilangnya istana kristal es secara misterius, tampaknya para pemimpin kecil ini memiliki kesepakatan di belakang mereka, dan mereka sebenarnya berbicara dalam bahasa yang sama. Tidak peduli bagaimana Lu Yun membuat sindiran, selalu ada 3 kata, saya tidak tahu. Tampaknya kata-kata, Ice Crystal Palace, sudah menjadi tabu bagi mereka hanya dalam beberapa hari. Dipaksa tidak punya pilihan,
Lu Yun langsung menggunakan Ju Sen Sen untuk mengendalikan pemimpin kecil. Akibatnya, tidak ada apapun tentang Istana Kristal Es dalam ingatannya. Sulit bagi Lu Yun untuk tidak curiga bahwa ingatan orang-orang ini juga telah dimanipulasi. Jika iya, siapa itu lagi? Saat Lu Yun memikirkan masalah ini, seorang pemimpin geng akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berat. Dia bahkan mencoba melarikan diri, tapi tentu saja dia gagal pada akhirnya, dan Lu Yun tanpa ampun mematahkan kakinya. Ini juga bisa dianggap sebagai peringatan bagi pembudidaya abadi lainnya. Meskipun Lu Yun sebenarnya ingin mendapatkan hampir semua informasi dari mereka, apakah dia lari atau tidak menjadi masalah lagi bagi Lu Yun. Tapi Lu Yun harus memberikan hukuman tertentu kepada orang yang tidak mengikuti aturan. Melihat pemimpin kecil lainnya menundukkan kepala karena ketakutan, Lu Yun mengangguk puas dan siap membuka pintu dan pergi. Saya mendengar suara langkah kaki seragam datang dari luar rumah sakit. Sepertinya seorang anggota geng yang terkenal malas bisa keluar. Lu Yun segera membubarkan kesadarannya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Tidak apa-apa jika dia tidak memeriksanya, tapi Lu Yun terkejut saat dia memeriksanya. Mengenakan pakaian seragam berwarna hijau, dengan tato karakter Cina besar yang di bagian belakang. Keluarga Yang, salah satu dari 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, datang, dan Liu Lang, yang pergi untuk mengambil anggur Lu Yun, juga ada di antara mereka harus menjadi pemimpin kali ini, pendukungnya. Liu Langtian tanpa malu-malu berteriak ke halaman, Tuan Biao. Keluar, anggur yang enak dibawakan untuk Anda. Ketika Lu Yun mendengar kata-kata yang kontradiktif ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya, dan benar-benar membuka pintu halaman. Bukan karena Lu Yun meremehkan keluarga Yang, tetapi keluarga Yang, yang disebut 3 keluarga besar, meremehkannya, Lu Yun. Meskipun ada banyak pembudidaya abadi yang datang, ada ratusan orang di Wuyangyang, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari negeri dongeng emas palsu, dan tidak lebih dari 100 orang dari negeri dongeng emas asli. Meskipun dia sedikit lebih terlatih, jika Lu Yun benar-benar ingin membunuh, 1 pedang sudah cukup. Tidak akan ada makhluk hidup lain selain dia. Belum lagi Lu Yun ingin pergi, dan para pembudidaya abadi ini mungkin tidak bereaksi. Lu Yun kemudian menghilang. Mari kita lihat, bagaimana Anda menyukainya. Tuan Biao, saya khawatir Anda tidak akan bersenang-senang minum sendirian. Saya telah mengundang lebih banyak orang untuk datang. Saya jamin Anda akan bersenang-senang minum. Hari ini. Kemanapun Liu Lang memanggil, pria pendek di sampingnya tetap diam, sedikit menyipitkan matanya, dan benar-benar tertidur. Karena dalam pandangan Yang Xie, tokoh pasar seperti Hu Biao tidak layak untuk dilihat kedua kali. Alasan mengapa dia datang ke sini hanyalah untuk mengambil kesempatan ini menggunakan Hu Biao sebagai pemicu untuk memulai perang melawan keluarga Han, pendukung di belakangnya. Kalau kamu bilang begitu, keluarga Sa masih perlu berterima kasih. Lu Yun berkata dengan tatapan buruk, tapi sebenarnya dia sedang memikirkan apakah akan menculik anggota keluarga yang ini. Pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di kepalanya. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya sedang terburu-buru ketika datang ke sini. Saya membawa anggur, tetapi tidak semangkuk. Saya pikir kepala Tuan Biao sangat cocok. Saya ingin tahu apakah Tuan Biao menghadiahinya dengan wajah. Liu Lang berkata dengan jahat. Para prajurit keluarga yang di belakangnya semuanya adalah pembunuh dan siap mengambil tindakan. Pada saat ini, ada keributan dari tentara keluarga Yang, diikuti dengan suara memerintah. Coba kulihat, wanita jalang buta itulah yang berani menyentuhku, Han Bing, hari ini. Yang Xie, yang sedang tidur, tiba-tiba membuka matanya, dan tentara keluarga Yang dengan cepat menyingkir. Hei, bukankah ini putra tertua dari keluarga Yang? Jika kamu tidak merawat ayahmu yang sakit dengan baik di rumah, mengapa kamu lari ke sini? Memukul seseorang tanpa menamparkan mukanya, dan membeberkan seseorang tanpa memperlihatkan kekurangannya. Tampaknya Han Bing tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara damai saat dia datang ke sini kali ini. Sudut mulut Yang Xie bergerak-gerak, dan dia mencabut pedang dari pinggangnya, berkata tanpa banyak bicara, bunuh aku. Tentara keluarga yang seperti robot terprogram, bersiap menyerang tentara keluarga Han. Melihat perang akan segera pecah, sebuah suara samar masuk. Meski suaranya tidak nyaring, terdengar di telinga Han Bing dan Yang Xie, namun membuat mereka tidak cemberut. Bagaimana acara semarak ini bisa terjadi tanpa keluarga Miaoku? Miao Renfeng, Han Bing dan Yang Xie mencari suaranya. Saya melihat seorang pria tambahan muncul di dinding halaman tempat Lu Yun bersandar. Orang ini tidak lain adalah Miao Renfeng, tuan muda ketiga dari keluarga Miao. Berbeda dengan Han Bing dan Yang Xie yang datang bersama tentara, Miao Renfeng datang sendiri. Keluarga Miao awalnya adalah yang terlemah di antara 3 keluarga besar, namun telah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Kebangkitan orang-orang Miao adalah setengah dari penghargaan Miao Renfeng. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Tepat ketika Miao Renfeng hendak terus mengucapkan kata-kata kasar, dia merasakan kakinya gemetar, dan pergelangan kakinya terjepit oleh tangan besar dengan tang besi. Tanpa menunggu perlawanan, tubuhnya tak terkendali seolah terjebak dalam pusaran lubang hitam. Dengarkan saja ledakannya, batu bata dan ubinnya hancur, dan Miao Renfeng seperti anjing mati, dicengkeram pergelangan kaki Lu Yun dan diangkat terbalik di tangannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berdiri di atas keluarga Sa. Setelah mengatakan itu, dia membuangnya dengan ekspresi jijik.
Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Dan di antara kelompok orang ini, Han Bing dan Liu Lang tidak diragukan lagi adalah yang paling populer. Apa yang Han Bing gumamkan di benaknya saat ini adalah, mungkinkah ingatannya terhapus terlalu banyak, dan ingatan tentang Miao Renfeng dalam ingatan Hu Biao juga terhapus. Liu Lang adalah orang yang paling memahami karakter Hu Biao di antara kelompok orang ini. Dia murni penindas dan takut pada yang kuat, dan sombong. Tidak mungkin memperlakukan Miao Renfeng, tuan muda ketiga dari keluarga Miao, seperti ini. Han Bing, yang pertama bereaksi, berteriak, "Oke. Hu Biao, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Bagus sekali." Tindakan Lu Yun sama saja dengan memberikan tembakan ke lengan setiap prajurit keluarga Han, dan semangat mereka langsung meningkat. Melihat kembali tentara keluarga Yang, tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Jika perang dimulai saat ini, keluarga Han pasti akan menang. Miao Renfeng butuh waktu lama untuk sadar dari tanah, wajahnya memerah. Dia tidak tahu apakah dia malu atau karena dia diseret dan dilempar oleh Lu Yun. Pria gendut sialan, kamu sedang mencari kematian. Mata Miao Renfeng hampir terbakar saat dia melihat ke arah Lu Yun. Tangannya berubah menjadi cakar dan dia langsung menuju ke bagian vital Lu Yun. Tepat ketika Lu Yun hendak mengambil tindakan dan melemparkan Miao Renfeng ke atas bahunya untuk membangunkannya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, menyebabkan Lu Yun menurunkan tangannya yang terangkat lagi. Dengarkan saja dentangnya, Miao Ren yang mengancam hampir saja tenggorokannya tertusuk oleh pedang sepanjang 3 kaki. Setelah terhuyung mundur 2 langkah, Miao Renfeng mampu menghentikan dirinya sendiri. Apakah mereka yang ingin menyentuhku? Han Bing bertanya padaku. Orang yang berdiri di depan Lu Yun tidak lain adalah Han Bing. Han Bing yang beberapa kali ingin ditemukan Lu Yun kini hanya berjarak 1 kaki darinya. Lu Yun berusaha keras menahan keinginannya untuk menculiknya secara langsung. Dia juga ingin melihat bagaimana ketiga keluarga besar ini dapat saling menghancurkan. Bah, Miao Renfeng meludah, anjing jenis apa yang ada, pemiliknya yang seperti apa. Mereka semua suka melakukan serangan diam-diam seperti ini, kan? Sialan, apa katamu? Beraninya kamu menyebut tuan muda kedua sebagai anjing. Keluarga seakan mengulitimu hidup-hidup, kata Lu Yun sambil menyeberang Han Bing untuk membunuh Miao Renfeng. Namun dia dihentikan oleh Han Bing. Kumis, tidak ada salahnya kau menidurinya, tapi aku harus mengoreksimu. Dia menyebutmu anjing, bukan aku. Kumis, saat Lu Yun mendengar nama ini, dia hampir muntah. Tingginya hampir 2 kaki dan tinggi 1,9 meter, dan setidaknya 300 kg gemuk. Disebut kumis agak melanggar aturan. Namun dibandingkan dengan Xiao Biaozi, kumis langsung terdengar jauh lebih enak di telinga. Bukankah anjing Sajia Sunsi pada umumnya punya kebiasaan meniru majikannya? Akulah yang pertama menyerang bajingan ini. Lalu kamu, majikan kedua. Itu sebabnya Sajia mengatakan itu tadi. Lu Yun berbicara dengan fasih, dan dia akan memberikan topi anjing kepada Han Bing. Han Bing ingin membantah, tetapi ternyata kata-kata Lu Yun saling terkait dan sempurna. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menoleransinya lebih baik daripada anjing yang memakan kotoran. Bang, pertunjukan anjing makan anjing yang luar biasa. Yang Xie bertepuk tangan dan berkata, menurut kalian begitu, kan? Ada tepuk tangan meriah. Suara letupan tidak ada habisnya. Para prajurit keluarga yang bahkan berteriak serempak, haha. Pertunjukan anjing makan anjing yang luar biasa. Han Bing sangat marah. Wajahnya memar dan lebam, seperti baru saja ditendang. Hu Biao. Bibir Han Bing bergetar dan dia mengertakkan gigi dan berkata, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Apa yang dilakukan Sajia? Mungkinkah ilmu pengetahuan populer Sajia barusan salah? Dalam hal berpura-pura gila dan bertingkah bodoh, Lu Yun menempati urutan kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Setelah masalah ini selesai, perlahan-lahan aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Han Bingbing mendengus dan menatap Yang Xie, apa yang kamu gonggong? Bau mesiu, yang telah ditahan Lu Yun selama beberapa waktu, kembali memenuhi udara. Apakah kamu sedang terburu-buru? Yang Xie mengejek dengan sedikit bangga. Setelah diperlakukan seperti ini oleh Yang Xie, moral tentara keluarga Han turun drastis. Bunuh. Han Bing tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yang Xie, jadi dia hanya mengarahkan pedangnya. Dalam sekejap, pemandangan menjadi kacau balau. Lu Yun juga secara simbolis membunuh beberapa tentara keluarga Yang. Bagaimanapun, dengan memakai lapisan kulit ini, dia harus melakukan beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh lapisan kulit ini. Saya tidak tahu apakah itu karena dia terbiasa dengan adegan besar, atau karena Lu Yun tidak tenggelam di dalamnya. Dia merasa pertarungan antara 3 keluarga besar itu seperti lelucon. Lebih tepatnya, apa perbedaan antara Jian Nima dan Chundou? Anda harus tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk mendominasi sebuah kerajaan. Tepat ketika Lu Yun mengalami depresi, sesosok tubuh dengan cepat muncul dari sudut pandangnya. Meskipun itu adalah titik buta di bidang penglihatan, sejak pertempuran dimulai, Lu Yun telah menyebarkan kesadarannya ke seluruh medan perang. Ini untuk mencegah siapapun meluncurkan panah dingin. Fakta membuktikan bahwa metodenya memang efektif mencegah masalah sebelum terjadi. Haha, inilah yang akan kamu dapatkan jika melawanku, Miao Renfeng. Pria gendut sialan, pergilah ke neraka demi tuan muda ini.
Detik berikutnya, senyuman di wajah Miao Renfeng membeku karena cakarnya menembus tubuh Hu Biao, namun tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, seluruh tubuh Hu Biao mulai kabur. Hal ini membuat Miao Renfeng merasa mati rasa, ternyata itu hanya bayangan. Menarik diri dan mencoba melarikan diri, Miao Renfeng hanya mendengar suara samar terdengar di telinganya, ingin pergi. Sudah terlambat. Keringat dingin langsung membasahi punggung Miao Renfeng. Ada sentuhan tang besi yang familiar di pergelangan tangannya, dan Miao Renfeng merasakan angin kencang menerpa telinganya, bersiul dan hampir menghancurkan kokleanya. Kemudian wajahnya bersentuhan dekat dengan bumi. Cetakan wajah Miao Renfeng yang seperti aslinya dicetak di tanah keras yang membeku. Suara teredam ini, meski tidak keras, memiliki daya tembus yang tajam, menyebabkan tentara keluarga Yang dan Han yang bertarung sengit berhenti secara sadar. Yang Xie dan Han Bing tanpa sadar bergidik ketika mereka melihat ke arah Miao Renfeng, yang wajahnya ungu, seolah-olah dia baru saja ditangkap dari sungai. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Yun. Semua orang berseru dalam hati, ini sangat sengit. Menurutmu apa yang Sajia lakukan? Lanjutkan, sok sekali. Lu Yun melambaikan tangannya dan membunuh tentara keluarga Yang. Para prajurit keluarga Yang seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah. Belum lagi pertempuran, mereka bahkan tidak melihat ke arah Lu Yun dan mundur dengan panik. Bahkan Miao Renfeng, si jenius dari keluarga Miao, dimusnahkan, jadi mereka bukan tandingannya. Bukankah ini hanya masalah mencari kematian dengan bergegas ke depan? Meskipun mereka bekerja untuk keluarga Yang, mereka tidak bodoh dalam pertempuran seperti ini di mana kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, lari. Bawakan semuanya kembali padaku, teriak Yang Xie dengan ekspresi muram. Pasukan elit keluarga Yang bermartabat sebenarnya dikejar oleh orang biasa. Bukankah ini tamparan di wajah keluarga Yang? Jangan hanya berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, naiklah dan cobalah, kata Han Bing sambil menyeringai. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menghapus begitu banyak ingatan Hu Biao, dia akan menciptakan mesin pembunuh yang tak kenal takut. Kejutan yang tidak terduga, Han Bing yakin bahwa Hu Biao sedang berpura-pura, tetapi menghubungkan semua ini dengan penghapusan ingatan Hu Biao. Mendengar perkataan Han Bing, wajah Yang Xie langsung menjadi gelap. Meski mengaku luar biasa, ia masih sedikit kalah dengan Miao Renfeng di generasi yang sama. Bahkan Miao Renfeng bukanlah musuh Lu Yun, apalagi dia. Ada apa? Maaf. Tidak apa-apa, bagaimana kalau aku meminta kumis memberimu 3 gerakan dulu? Saat Han Bing berbicara, dia berteriak pada Lu Yun, yang sedang memainkan permainan ayam menangkap elang dengan tentara keluarga Yang kumis. Tuan muda tertua dari keluarga Yang ingin bertarung denganmu, beri kamu beberapa petunjuk. Jika kamu jangan datang ke sini dengan cepat, berkonsultasilah dengan rendah hati. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia berpikir, dialah satu-satunya yang masih memberiku nasihat. 1 set ilmu pedang, 12 gaya, dapat menemukan 36 kekurangan. Meskipun hatinya enggan, Lu Yun tetap berjalan mendekat. Tidak mungkin, untuk bisa dekat dengan Han Bing, diperlukan investasi. Yang Xie tertahan sekarang, dan harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk menolak. Tapi dia benar-benar ingin melawan Hu Biao. Yang Xie melirik ke arah Miao Renfeng, yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, dan diam-diam menelannya. Nasibnya hanya akan lebih buruk dari Miao Renfeng. Tepat ketika mata Yang Xie mengembara dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, matanya tiba-tiba terfokus pada Liu Lang yang ada di sampingnya. Seorang pria di pasar tidak layak menerima ajaranku. Mengapa kamu tidak membiarkan adik laki-lakiku yang baru direkrut melakukannya? Yang tersisa hanyalah kata ketakutan yang tertulis di wajahnya. Tuanku tidak keberatan, Yang Bing berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Liu Lang mendengar ini, dia hampir terduduk di tanah, dan wajahnya yang menyeramkan berubah menjadi sangat jelek, sangat jelek. Tuan muda, saya, Yang Xie memelototi Liu Lang. Meskipun Liu Lang penuh dengan keluhan dan kakinya yang mati rasa gemetar ketakutan, dia tertegun dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tahu bahwa jika dia menurut, dia mungkin akan mendapat pukulan berat, tetapi jika dia tidak menurut, dia tidak akan lagi memiliki pijakan di tanah dingin utara, dan dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati pada akhirnya. Lu Yun, yang berjalan dengan agresif, berkata tanpa basa-basi, Tuan muda kedua. Siapa yang kamu lakukan? Han Bing menunjuk ke arah Liu Lang. Liu Lang awalnya ingin melawan dan berjuang untuk sementara waktu, tetapi ketika Lu Yun melihatnya, pikirannya berdengung seolah-olah meledak. Adapun gerakan dan proses yang baru saja dia rencanakan di kepalanya, dia sudah lama melupakannya. Lu Yun tidak membuang waktu, dia meletakkan tangan besarnya tepat di kepala Liu Lang, mengirimkan beberapa spiral 360 derajat ke udara, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke tanah. Selesai. Adapun 3 gerakan yang Han Bing katakan tadi, inilah yang dijanjikan Han Bing. Itu tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Selain itu, Hu Biao lah yang mengalahkannya. Estetika kekerasan yang mengerikan ini tidak ditampilkan sejelas Lu Yun. Meski sudah melihatnya 2 kali, Yang Xie dan Han Bing tetap terkagum-kagum. Aku ingin tahu pria mana yang bisa menolak kenikmatan ditinju. Apakah kamu yakin? Han Bing berkata dengan bangga sambil bersandar pada Lu Yun. Wajah Yang Xie langsung menjadi gelap, dan dia melirik tentara keluarga yang sudah kalah dari sudut matanya.
Jelas sekali situasi keseluruhan telah diputuskan. Jangan terlalu bangga. Mari kita lihat. Yang Xie melirik Han Bing dan bersiap untuk pergi. Hei, keluarga Sa memiliki temperamen yang buruk. Mengapa kamu berbicara dengan tuan muda kedua? Percaya atau tidak, keluarga Sa akan memukulmu sampai mati. Kata Lu Yun dan hendak mengambil tindakan. Yang Xie sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir kehilangan pijakan. Han Bing melambaikan tangannya, kumis. Cukup, biarkan dia pergi. Kami memenangkan pertempuran ini, dan Anda adalah kontributor utamanya. Han Bing awalnya ingin menepuk bahu Lu Yun untuk menunjukkan persetujuannya. Akhirnya, dia melihat celah di antara keduanya dan menarik tangannya dengan bijak. Tetapi pada saat ini, terdengar suara yang sangat sumbang, saya belum berbicara, Tuan. Bagaimana pertempuran ini bisa dianggap selesai? Lu Yun dan yang lainnya mencari suara itu, dan Miao Renfeng, yang hampir membenamkan kepalanya ke tanah, berdiri lagi. Melihat dialah yang berbicara, Yang Xie segera pergi bersama tentara keluarga yang tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Miao Renfeng. Kumis. Ayo, kata Han Bing acuh tak acuh. Menurutnya, Miao Renfeng telah melampaui batas keras kepala. Orang ini sakit jiwa. Berbaring saja di tanah dan tidak ada yang peduli padamu. Pada akhirnya, Anda harus berdiri untuk mendapatkan kembali rasa kehadiran Anda. Jika Anda tidak dipukul, seluruh tubuh Anda akan terasa tidak nyaman, bukan? Sebelum Han Bing selesai berbicara, Lu Yun sudah pindah. Dia telah mencapai batas kesabarannya terhadap Miao Renfeng, jadi Lu Yun memutuskan untuk fokus pada serangan ini. Tangan dan kakinya tidak memiliki mata, dan membunuhnya adalah hal yang normal. Tunggu sebentar, dengarkan apa yang aku katakan. Teriak Miao Renfeng, tapi siapa yang mendengarkan? Yang Xie masih memimpin orang-orang pergi tanpa menoleh ke belakang. Han Bing sedang mengintegrasikan tim, dan Lu Yun tidak menunjukkan kecenderungan untuk menghentikan tindakannya. Tapi saat Lu Yun merunduk ke sisi Miao Renfeng, siap membunuhnya. Bau darah yang busuk menerpa wajahnya, dan pupil mata Lu Yun menyusut, karena dia tertegun sejenak. Sebenarnya ada seorang pria berbaju hitam di antara dia dan Miao Renfeng. Bau darah keluar dari tubuhnya. Perubahan mendadak ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Yang Xie juga berhenti dan melihat ke arah Lu Yun, apakah masih ada pertunjukan bagus yang tidak bisa kita tonton. Meskipun pria misterius ini menutupi tubuh dan wajahnya di balik pakaiannya, Lu Yun merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Apalagi bau darahnya, sepertinya aku sudah menciumnya belum lama ini. Lu Yun terkejut dan berteriak, tidak bagus. Dia segera menghentikan sikap menyerangnya dan dengan cepat mundur ke belakangnya. Pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya dan mengayun ke depan dengan keras, meniupkan angin kencang ke arah Miao Renfeng dan pria berbaju hitam. Benar saja, tudung yang menutupi wajah pria berbaju hitam itu berhasil dibongkar, dan wajahnya terlihat oleh publik. Semua orang yang hadir terkejut. Milikku, budakku. Yang Xie dan Han Bing berseru pada saat yang sama, keterkejutan di mata mereka melampaui kata-kata. Sungguh, hasil ini persis seperti dugaan Lu Yun. Dia mencium bau busuk darah di gubuk di halaman 1 jam yang lalu. Miao Renfeng, kamu gila. Jian Yima adalah budak tambang. Keluarga Miao kamu ingin menjadi sasaran kritik publik. Jangan libatkan kami. Han Bing memarahi dengan marah dengan wajah cemberut. Itu dia, Miao Renfeng. Kamu membawa keluarga Miao ke dalam jurang tak berujung lagi. Budak tambang kini menjadi tabu di antara 3 keluarga besar, karena takut diketahui dunia luar. Namun tindakan Miao Renfeng jelas menyentuh garis bawah. Benarkah? Miao Renfeng tertawa terbahak-bahak, rambutnya acak-acakan, seperti kesurupan. Tapi apa yang dia lakukan selanjutnya membuat semua orang merasa kedinginan.